Hari yang baik dan berkah bagi kita semua. Tidak terasa ya, sebentar lagi acara puncak G20 akan berlangsung di Bali. Indonesia pun akan menyerahkan presidensi G20 kepada India sebagai penerusnya. Kemudian Indonesia akan bergabung dalam apa yang disebut Troika G20 sebagai presidensi pendahulu. Nah, puncak kerja G20 yang dikenal sebagai komunike ini akan mengungkapkan komitmen dan visi anggota untuk masa depan dunia. Nah, komitmen ini disusun dari rekomendasi yang dipilih dan hasil dari berbagai pertemuan tingkat menteri dan alur kerja lainnya. Kita harapkan komitmen tersebut dapat dijalankan secara konsisten oleh anggota G20 sehingga membawa dunia pada kondisi lebih baik, termasuk Indonesia tentunya. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana posisi Indonesia saat ini di antara para anggota G20? Yuk kita lihat. Oke, terima kasih masih mengikuti kanal Ekonom Receh ini. Sekarang coba kita lihat posisi Indonesia di antara para anggota G20. Oke, kita lihat dari sisi populasi. Dengan jumlah penduduk sebesar 273,5 juta jiwa, populasi Indonesia berada pada peringkat 4. Di bawah Tiongkok yang memiliki populasi sebesar 1.439,3 juta jiwa, India yang memiliki populasi sebesar 1.380 juta jiwa, kemudian Amerika Serikat yang memiliki 331 juta jiwa di tahun 2022 menurut Katadata. Tapi kalau kita tidak memperhitungkan jumlah penduduk Uni Eropa yang sebesar 445,3 juta jiwa. Jika kita memperhitungkan jumlah penduduk Uni Eropa yang merupakan anggota G20, maka posisi Indonesia berada pada urutan kelima di antara anggota G20. Kemudian dari sisi perekonomian, Indonesia berada pada peringkat ke-16 dengan nilai PDB pada tahun 2021 sebesar 1.186,1 miliar US dollar. Ini sudah memperhitungkan PDB Uni Eropa sebagai anggota G20 ya. Kalau tidak memperhitungkan Uni Eropa maka kita peringkat 15. Nilai PDB Indonesia ini di atas Arab Saudi yang memiliki PDB 833,5 miliar US dollar, Turki sebesar 806,8 miliar US dollar, Argentina yang memiliki PDB sebesar 488,6 miliar, dan Afrika Selatan yang memiliki PDB sebesar 418 miliar US dollar. Teman-teman mungkin bertanya, mengapa populasi dan perekonomian suatu negara itu penting dalam hubungan internasional? Karena apa yang terjadi pada suatu negara, apalagi negara dengan populasi besar, tentu akan memberi pengaruh kepada negara-negara lain. Sederhananya seperti ini. Jika suatu negara yang memiliki populasi yang tinggi, maka konsumsi negara tersebut menjadi tinggi pula. Sehingga permintaan negara tersebut terhadap barang dan jasa juga tinggi. Dengan demikian, jika negara tersebut terganggu ekonominya, maka daya beli masyarakatnya turun. Dampaknya, permintaan terhadap barang dan jasa juga menurun dari negara tersebut.
termasuk permintaan terhadap barang dan jasa dari luar negeri yang pada akhirnya akan mengganggu produksi di negara-negara eksportir. Contoh misalnya, kalau perekonomian Indonesia terganggu, pendapatan masyarakat turun, maka permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa itu turun, baik terhadap yang dari dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga negara-negara yang selama ini mengekspor barang dan jasanya ke Indonesia, karena permintaan daya beli masyarakat Indonesia turun, kemudian permintaan turun, maka permintaan terhadap ekspor mereka juga turun terhadap barang tersebut. Artinya apa? Kinerja perdagangan luar negeri mereka akan turun. Akhirnya negara tersebut akan terganggu. Ya kan? Nah, begitu pula kalau kita mau lihat, jika produktivitas penduduk negara dengan populasi besar itu turun, maka output negara tersebut juga akan turun. Dampaknya apa? Akan mengganggu kemampuan pemenuhan negara tersebut terhadap permintaan dunia, yang akhirnya menurunkan ekspor negara tersebut. Contohnya gini, Indonesia mengekspor banyak komoditas pangan misalnya ke dunia. Kalau output produktivitas negara Indonesia terhadap pangan tersebut turun, maka kemampuan Indonesia mengekspor pangan tersebut ke negara tersebut, negara luar, akan turun. Artinya apa? Negara tujuan ekspor kita itu akan terganggu pemenuhan permintaan masyarakatnya. Karena terganggu, maka akan berdampak pada harga-harga barang kebutuhan mereka yang menjadi kebutuhan selama ini dipenuhi oleh Indonesia menjadi tinggi. Sehingga apa yang terjadi di Indonesia juga akan mengganggu negara-negara tersebut. Nah, hal ini kok bisa terjadi? Karena saat ini ya, hampir atau secara umum lah, negara-negara di dunia itu menerapkan ekonomi terbuka, di mana gangguan pada suatu negara akan memberi dampak pada perekonomian dunia. Udah nggak ada lah, hampir nggak ada ya negara yang melakukan penerapan ekonomi tertutup. Ya mungkin seperti 1-2 ya, Korea Utara mungkin ya, ekonominya masih tertutup. Tapi kalau kita baca-baca laporan atau berita juga mereka melakukan juga perdagangan luar negeri dengan negara-negara lain, cuman mungkin underground aja gitu. Nah, khususnya jika gangguan tersebut terjadi di negara-negara besar, baik secara populasi maupun ukuran perekonomiannya. Jadi karena semua sudah terbuka, borderless, sesuatu yang terjadi di suatu negara, apalagi negara tersebut adalah negara besar secara populasi maupun ukuran ekonominya, ini dampaknya akan mengganggu dunia, negara-negara lain, baik negara tujuan ekspor negara tersebut ataupun negara tujuan ekspor dari negara lain ke negara tersebut. Sehingga setiap negara berkepentingan adanya stabilitas, baik secara geopolitik, keamanan, maupun stabilitas pangan, energi. Agar apa? Transaksi perdagangan, perekonomian itu bisa berjalan secara smooth atau lancar, tidak ada gangguan. Oleh karena itu, G20 itu merasa pentingnya upaya kolektif dan kolaborasi yang inklusif di antara negara-negara maju dan berkembang di seluruh dunia dalam menghadapi masa depan dengan ketidakpastian yang semakin tinggi. Karena nggak ada yang tahu besok akan terjadi seperti apa. Kalau kita lihat historinya ya, dulu ada depresi atau krisis besar tahun 1929-1930. Kemudian lama itu baru ada lagi krisis tahun 98-an lah. Kemudian memendek siklus krisisnya. Tahun 2008 krisis lagi. Kemudian kemarin 2020-an krisis lagi. Artinya uncertainty atau ketidakpastian di masa depan itu semakin tinggi. Nah, sehingga juga ke depan tidak bisa lagi negara maju, kalau bahasa Jawanya Pak, adigang adigung gitu ya, terhadap negara berkembang. Nggak bisa lagi, karena negara maju itu juga tergantung sama negara berkembang. Ya kan? Sehebat-hebatnya mereka, produksi mereka berlebih, nggak mungkin mereka tidak ekspor gitu.
Karena ya kebutuhan dalam negerinya udah terpenuhi, akhirnya harus membutuhkan negara lain untuk menjual produk-produknya. Begitu juga sebaliknya. Sehingga keseimbangan kepentingan antara negara maju dan negara berkembang ini perlu diperhatikan, didudukkan satu meja bersama. Itulah salah satu tujuan G20. Baik, sekian dulu hari ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya yang akan membahas apa saja sih agenda yang didiskusikan nanti pada acara puncak G20 yang akan berlangsung di Bali pada konferensi tingkat tinggi atau KTT yang ke-17 yang direncanakan pada tanggal 15 atau 16 November tahun 2022. KTT ini akan menjadi puncak dari proses dan usaha yang intensif dari seluruh alur kerja G20, baik pertemuan tingkat menteri, kelompok kerja, dan engagement groups selama setahun presidensi Indonesia.